Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 TPPA dengan mata kuliah pengantar metode statistika akan menyampaikan tentang tugas besar kami. Dengan tema COVID-19, kami mengambil judul yaitu pengaruh kuliah daring terhadap intensitas belajar mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Primadina Hasanah SSI MSc. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, ada Syahril dengan NIM 0319178 dari Prodi Teknik Mesin, Dwi Satria Wibowo dengan NIM 04191017 dari Prodi Teknik Elektro, Muhammad Naupal NIM 04191054 dari Prodi Teknik Elektro, saya Mambang Rezulot Takwa dengan NIM 09191041 dari Prodi Teknik Perkapalan, Dewi Sitoresmi dengan NIM 13191010 dari Politeknik Lingkungan, Makfiratus Sabita dengan NIM 13191034 dari Prodi Teknik Lingkungan, dan yang terakhir Muhammad Alfikroh Amalia dengan NIM 14191028 dari Prodi Teknik Kelautan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 1 yaitu tentang latar belakang. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, yang dimana dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan adalah coronavirus disease atau kita kenal dengan COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit sebelumnya tidak dikenal. Terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 yang akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia dan menyebabkan timbulnya korban jiwa yang sangat banyak. Adapun gejala COVID-19 yang paling umum terjadi adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. COVID-19 juga dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit COVID-19, seperti batuk atau bersin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang lain. Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia memaksa pemerintahan di berbagai negara melakukan kebijakan social distancing, atau di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan physical distancing, dalam artian menjaga jarak fisik yang digunakan untuk menetralisir penyebaran virus corona. Sektor-sektor pemerintahan, salah satunya adalah di bidang pendidikan, melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, meminta agar aktivitas pembelajaran di daerah terdampak coronavirus disease atau COVID-19 tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi. Dengan adanya pembelajaran daring, diharapkan dapat mengurangi penyebaran dari virus corona. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa perempuan dan laki-laki terhadap efektivitas kuliah daring? Yang kedua, bagaimana uji hipotesis untuk membuktikan adanya perbedaan proporsi mahasiswa perempuan dan laki-laki terhadap efektivitas kuliah daring? Yang ketiga, berdasarkan sampel yang diambil, apakah kuliah daring efektif di tengah pandemi COVID-19? Selanjutnya, masuk ke tujuan penulisan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan proporsi efektivitas antara kuliah daring dan kuliah seperti biasa atau tatap muka berdasarkan sampel yang diambil. Yang kedua adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya kuliah daring atau online di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, masuk ke batasan masalah. Yang pertama adalah responden yang diambil menjadi sampel hanya dari kalangan mahasiswa di Indonesia. Yang kedua,
Teknik yang digunakan dalam pengelolaan data sampel yaitu adalah teknik simple random sampling dan teknik sampling. Selanjutnya masuk ke manfaat. Yang pertama adalah bagi mahasiswa dijadikan sebagai ketentuan untuk menyelesaikan tugas besar. Yang kedua adalah bagi pembaca dapat memberikan informasi terkait efektif atau tidaknya kuliah daring berdasarkan data yang diambil. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 dimulai dari tinjauan pustaka. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Dalam statistika deskriptif, belum ada upaya menarik suatu kesimpulan, tetapi baru pada sampai tingkat memberikan suatu bentuk ringkasan data hingga manusia atau khalayak umum dapat memahami informasi yang terkandung dalam data. Oleh Magic dan Sumertajaya tahun 2006. Selanjutnya, menurut Kashmir pada tahun 2005, statistika deskriptif meliputi berbagai teknik yang digunakan untuk meringkas dan menggambarkan data numerik agar mudah diinterpretasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa statistika deskriptif adalah statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, serta menguraikan data sehingga mudah dipahami seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Dalam statistika deskriptif, cara lain untuk menggambarkan datanya adalah dengan membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau grafik oleh Sinaga tahun 2019. Sekarang kita masuk ke statistika inferensia. Statistika inferensia adalah sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induk atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa statistika inferensia merupakan statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistika inferensia disebut juga statistika induktif atau statistika penarikan kesimpulan oleh Sinaga 2019. Yang ketiga ada teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya, yang keempat ada simple random sampling. Pengertian dari simple random sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampling di mana setiap sampel acak atau random diambil sebagai sampel. Atau secara simpelnya adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak di mana setiap elemen anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang keempat ada simple random sampling. Pengertian dari simple random sampling adalah teknik pengambilan sampling di mana setiap sampel acak atau random diambil sebagai sampel. Yang dimana adalah untuk yang keempat ada simple random sampling. Simple random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kelima ada estimasi parameter. Estimasi parameter adalah estimasi yang digunakan untuk menduga suatu populasi dari sampel. Yang dimana
Estimasi digolongkan menjadi dua, yaitu estimasi titik atau point estimation dan estimasi interval. Estimasi digolongkan menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval, oleh Fauzia dan Irmaya 2011. Estimasi digolongkan menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval, oleh Fauzia dan Irmaya 2011. Yang keenam ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Menurut Jali dalam Kadir 2015, hipotesis terdiri dari beberapa Yang keenam ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Criswell 2012 berpendapat tentang definisi hipotesis, yaitu pernyataan dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti membuat dugaan atau prediksi tentang hasil penelitian dari hubungan antara atribut dan sifat variabel. Menurut Jali dalam Kadir 2015, hipotesis yaitu untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian dan memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang dihasilkan. Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh pengertian tentang hipotesis, yaitu yang pertama, dugaan sementara atau prediksi yang akan diuji kebenarannya. Yang kedua, dibuat oleh peneliti di awal penelitian sehingga hipotesis harus disusun dengan baik. Yang ketiga, hipotesis diperoleh dari teori-teori yang berasal dari pendapat para ahli sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, hipotesis dapat diuji kebenarannya. Dan yang kelima, kesimpulan penelitian dapat menolak atau menerima hipotesis, oleh Ismail 2018. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama ada data dan variabel penelitian. Dari kelompok populasi yang kami ambil adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan di universitas yang ada di Indonesia. Yang dimana dari kedua populasi ini datanya akan kami bandingkan dan kemudian kami olah menggunakan metode simple random sampling. Kenapa kami memilih simple random sampling? Karena mudah digunakan atau diterapkan untuk populasi yang kecil dan tidak perlu memerlukan informasi tambahan pada kerangka sampel, selain daftar lengkap elemen populasi survei dan informasi yang akan diteliti. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pada penelitian kali ini, dikarenakan situasi pandemi COVID-19, perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Oleh karena itu, kami ingin tahu seberapa pengaruh kuliah daring terhadap aktivitas belajar mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya ada pembuatan kuesioner. Kami melakukan survei secara online yang akan diisi oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan melalui kuesioner pada Google Form dengan link yang terlampir sebagai berikut. Selain itu, di dalam Google Form tersebut terdapat 7 pertanyaan yang kami ajukan yang akan diisi oleh para pengisi kuesioner. Selanjutnya ada pelaksanaan survei. Pelaksanaan survei karena pandemi COVID-19 kami lakukan secara online, yang dimana kami menyebarkan link tersebut melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Selain itu, untuk periode pengambilan data, kami lakukan secara 16 hari secara terus-menerus, yang dimulai dari tanggal 23 April 2020 hingga terakhir yaitu pada tanggal 8 Mei 2020. Selanjutnya kita masuk ke analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum terhadap karakteristik objek yang akan diteliti, tanpa maksud untuk menggeneralisasi
sampel terhadap populasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin meneliti seberapa efektif kuliah daring terhadap efektivitas belajar mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Dan kemudian kami dapatkan hasil sebanyak 34 orang perempuan memilih bahwa kuliah daring itu efektif, 79 orang menyatakan kurang efektif, dan 1 orang memilih sangat efektif. Selain itu ada 5 orang menyatakan tidak efektif. Sedangkan pada mahasiswa laki-laki dapatkan hasil bahwa sebanyak 19 orang memilih efektif, 79 orang menyatakan kurang efektif, dan 16 orang menyatakan tidak efektif. Selanjutnya ada estimasi parameter proporsi. Pada penelitian ini, kami menggunakan sampel random yang terdiri dari 351 mahasiswa di Indonesia, yang sebagian besar memilih bahwa perkuliahan yang dilakukan secara daring itu kurang efektif. Selanjutnya ada uji hipotesis. Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dugaan bahwa perkuliahan dilakukan secara daring di tengah pandemi COVID-19 dinyatakan kurang efektif. Maka, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, diperlukan adanya uji hipotesis. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Dari pengolahan data yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa perkuliahan yang dilakukan secara daring di tengah pandemi COVID-19 itu tidak efektif. Kemudian ada penyusunan laporan yang dimulai dengan menentukan populasi, selanjutnya menentukan jumlah sampel, yaitu sebanyak 351 orang. Kemudian lanjutkan dengan menentukan data, menentukan teknik sampling dan sampel, melakukan pengambilan data, dan melakukan pengolahan data yang dilakukan secara inferensia. Serta yang terakhir adalah melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, peringkasan, dan penyajian data agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif itu hanya sebatas untuk memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang akan diteliti, tanpa maksud untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Kemudian ada diagram populasi 1. Jadi pada diagram ini itu adalah untuk mahasiswa perempuan, yang dimana sebanyak 34 orang menyatakan bahwa perkuliahan daring itu efektif, 79 orang menyatakan kurang efektif, 1 orang menyatakan sangat efektif, dan 5 orang menyatakan tidak efektif. Kemudian pada diagram populasi 2 itu adalah diagram untuk mahasiswa laki-laki, yang dimana sebanyak 19 orang itu menyatakan perkuliahan daring itu efektif, 79 orang menyatakan kurang efektif, dan 16 orang menyatakan tidak efektif. Kemudian ada estimasi parameter proporsi. Suatu sampel random yang terdiri dari 351 mahasiswa di Indonesia angkatan 2019 diketahui 69% menyatakan bahwa perkuliahan daring di tengah pandemi COVID-19 itu kurang efektif. Maka dari itu kami menentukan interval konfidensi untuk menaksir proporsi efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa di Indonesia, yang mana diketahui P-nya itu sama dengan 69%. Kemudian untuk N-nya atau datanya yaitu 351 orang, alfanya sama dengan 0,05. Kemudian penjelasannya di bawah, yaitu untuk rumusnya itu Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96, yang dimana 1,96 ini terdapat pada tabel Z. Kemudian dimasukkan lagi ke rumus di bawahnya, yaitu alfa per N dikurang Z alfa per 2 akar P 1 min P per N, yang dimana diantara P kurang dari sama dengan A per N plus Z alfa per 2 maksud saya akar P 1 min P per N, yang kemudian disesuaikan dengan apa yang diketahui di atas,
Dan kemudian dapatkan hasil bahwa 0,069 di antara P kurang dari sama dengan 0,741. Jadi, estimasi proporsi dengan interval konfidensi 95% adalah 0,069,0,741. Selanjutnya masuk ke estimasi selisih proporsi. Suatu sampel random yang terdiri dari 351 mahasiswa di Indonesia diketahui memiliki pendapat yang berbeda. 52 mahasiswa perempuan dari 180 mahasiswa perempuan menyatakan bahwa kuliah daring itu termasuk efektif. Sementara 30 mahasiswa laki-laki dari 171 mahasiswa laki-laki menyatakan bahwa kurang efektif. Dan kami di sini ada menentukan interval konfidensi 95% untuk menaksir proporsi keefektifan kuliah daring menurut mahasiswa laki-laki dan perempuan di tengah pandemi COVID-19. Yang mana diketahui X1-nya itu sama dengan 52 perempuan, X2-nya 30 laki-laki, N1-nya sama dengan 180 perempuan, N2-nya sama dengan 171 laki-laki, dan alfanya 0,05. Masuk ke rumusnya, yaitu Z alpha per 2 sama dengan Z, masukkan alfanya tadi 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025 yang dimana sama dengan 1,96. Dari 1,96 itu terdapat pada tabel Z. Kemudian kita menentukan P1 dan P2 dari perempuan dan laki-laki. Untuk P1-nya itu sama dengan X1 per N1 sama dengan 52 plus 180 sama dengan 0,3. Dan untuk P2-nya laki-laki yaitu X2 per N2 sama dengan 30 plus 171 yang didapatkan hasil 0,18. Terus estimasi titik untuk perbedaan antara proporsi P1 dikurang P2 adalah P1 dikurang P2 sama dengan 0,3 dikurang 0,18 sama dengan 0,12. Kemudian masuk ke rumus di bawahnya, yaitu P1 dikurang P2 plus minus Z alpha per 2 akar P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Yang kemudian didapatkan hasil bahwa 0,074 itu kurang dari 0,166 di antara P1 min P2. Jadi, estimasi beda proporsi terhadap efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk interval konfidensinya 90% yaitu P1 kurang P2 sama dengan 0,074,0,166. Jadi, estimasi beda proporsi terhadap efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk interval konfidensinya 90% yaitu P1 dikurang P2 adalah 0,074,0,166. Masuk ke uji hipotesis proporsi. Seorang peneliti menduga bahwa 69 Sekarang kita masuk ke uji hipotesis proporsi. Seorang peneliti menduga bahwa 69% mahasiswa di Indonesia angkatan 2019 menilai kuliah daring di tengah pandemi COVID-19 itu kurang efektif. Apabila 110 dari 351 mahasiswa angkatan 2019 mengambil sampelnya tersebut tidak percaya dengan hal tersebut, kan bingung kan? Masuk ke uji hipotesis proporsi. Seorang peneliti menduga bahwa 69% mahasiswa di Indonesia menilai bahwa kuliah daring di tengah pandemi COVID-19 itu kurang efektif. Apabila 110 dari 351 mahasiswa angkatan 2019 yang diambil sampelnya tidak percaya dengan hal tersebut, apakah kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut dengan taraf nyata sebesar 5%? Untuk mendapatkan P-nya itu 110 dikurang 110 dibagi 351 sama dengan 0,3. Yang ditanyakan adalah terima H0 per tolak H0. Yang dimana didapatkan hasil Z hitnya itu sama dengan min 16,25. Karena Z hitungnya itu kurang dari min Z alpha per 2, maka keputusan HO ditolak dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada alasan
yang kuat untuk menolak pernyataan dari peneliti bahwa 69% mahasiswa merasa kuliah daring itu tidak efektif. Masuk ke uji hipotesis selisih proporsi. Seorang mahasiswa ingin meneliti proporsi efektivitas kuliah daring di tengah pandemi COVID-19 antara mahasiswa perempuan dan laki-laki di Indonesia. Pada mahasiswa perempuan terdapat 119 sampel mahasiswa, 52 diantaranya menyatakan bahwa kuliah daring itu efektif. Sedangkan pada mahasiswa laki-laki terdapat 114 sampel, 30 diantaranya itu menyatakan kuliah daring itu efektif. Dan apakah dapat disimpulkan bahwa pada taraf 5%, proporsi efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa perempuan itu lebih besar daripada proporsi efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa laki-laki, yaitu dengan rumus X1 plus X2 per N1 plus N2 sama dengan 52 ditambah 30 per 119 ditambah 114, yang dimana mendapatkan hasil 0,35. Masuk ke Z hitungnya, itu ada P1 min P2 per akar PQ dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2, yang kemudian didapatkan hasil Z hitungnya itu sebesar 2,86. Karena Z hitung itu kurang dari Z alpha, maka keputusan AO diterima dan dapat disimpulkan bahwa proporsi efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa perempuan sama dengan proporsi efektivitas kuliah daring menurut laki-laki. Masuk ke bagian terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kuliah daring terhadap intensitas belajar mahasiswa, tidak terdapat perbedaan proporsi pada mahasiswa perempuan dan laki-laki, yang dimana pengaruh terhadap efektivitas kuliah daring bagi mahasiswa perempuan itu sama dengan proporsi efektivitas kuliah daring menurut mahasiswa laki-laki. Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan kepada 119 mahasiswa perempuan, 52 diantaranya menyatakan bahwa kuliah daring itu efektif. Dan pada mahasiswa laki-laki terdapat 114 sampel, dari 30 diantaranya itu menyatakan bahwa kuliah daring itu efektif. Pada taraf 5% adalah tidak ditemukan perbedaan proporsi mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki terhadap efektivitas kuliah daring. Berdasarkan sampel yang diambil, bisa diambil kesimpulan bahwa kuliah daring efektif dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Masuk ke bagian terakhir yaitu saran, di mana diharapkan bagi setiap mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas besar sesuai dengan ketentuan, dan juga diharapkan bagi para pembaca untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan efektif atau tidaknya kuliah daring berdasarkan data yang telah diperoleh. Dan untuk kritik, di mana agar lebih ditingkatkan lagi keaktifannya baik dalam berdiskusi, dibagi dalam kelompok. Dan juga untuk kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.